bercerita keagungan Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari kantor pusat IRMC, saya mengucapkan selamat Paskah 2023, 9 April 2023. Dari tempat ini saya akan menyiarkan mengenai pemberitaan firman Tuhan dengan judul Terbelahnya Laut Teberau, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus, dan pengangkatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal itu adalah mujizat Paskah yang telah terjadi dan akan terjadi. Yang telah terjadi yaitu terbelahnya Laut Teberau, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi pengangkatan dan pengungsian ini merupakan mujizat dari Paskah terakhir yang nanti akan segera kita jelang di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan lagi, Paskah itu bukan pesta, saudaraku, tetapi momen-momen menegangkan di saat umat Tuhan itu harus bergegas, bersiap menghadapi mujizat Tuhan, bersiap merasakan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang ajaib itu dihasilkan melalui doa dan perjuangan yang panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dulu dari doa orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir, kemudian dijawab dengan diutusnya Nabi Musa, kemudian tercurah 10 tulah di Mesir, dan setelah tulah ke-10 itu saudaraku, kemudian bangsa Israel eksodus setelah hari raya Paskah. Jadi saudaraku, Paskah itu merupakan momen-momen yang menegangkan, malam berjaga-jaga, bukan pesta. Makanya saya tidak mengadakan pesta Paskah. Saya justru di dalam Paskah ini banyak bergumul, banyak berdiam, saudaraku, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Saudara, kemudian zaman Tuhan Yesus, ini mujizat Paskah yang berwujud kebangkitan Tuhan Yesus itu juga terjadi lewat sengsara, kemudian kematian Tuhan Yesus Kristus yang begitu pedih di kayu salib. Saudaraku, ini Paskah Kristus, anak domba Allah, Tuhan Yesus Kristus yang merupakan penebus dosa. Jadi zaman Tuhan Yesus lewat mujizat Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu sebelumnya didahului dengan sengsara kematian yang begitu pedih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian di akhir zaman, mujizat Paskah yang akan terjadi itu, jemaat akan harpaso akan diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Dan momen ini terjadi bukan banyak kali, saudaraku, tetapi hanya terjadi pada akhir zaman. Nah, di akhir zaman, melalui proses penyucian yang sempurna yang memanfaatkan korban Kristus, penyucian dari dosa-dosa, hingga jemaat nanti memiliki sifat seperti 7 kaki dian emas, seperti yang digambarkan di dalam Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 sampai 20. Saudaraku, jemaat diproyeksikan berkarakter 7 kaki dian emas, dan di sana nanti Tuhan Yesus berkenan hadir memimpin sebagai imam besar yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu di akhir zaman. Saudara, kita akan belajar pertama, ini bukan dari mujizat ketika Nabi Musa ya. Kalau mujizat ketika Nabi Musa nanti kita akan pelajari sesudah ini. Kita akan belajar dari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Pak Nendra bacakan Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Amin. Di sini dulu saudaraku, saya ingin memberitahu bahwa yang peduli terhadap kematian Tuhan Yesus Kristus sampai melihat kepada kuburnya itu ternyata justru para wanita ya. Di sini dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Saudara, murid-murid kemana? Saudara, murid-murid sudah pada bingung, saudaraku, karena proses yang berat yang menimpa Tuhan Yesus. Murid-murid juga sempat kendor, saudaraku, rupanya, saudaraku. Kemudian tidak tahu kemana mereka berada. Yang peduli pada saat itu kemudian menengok kuburan Tuhan Yesus itu justru para perempuan. Ini patut diperhatikan, saudaraku. Kemudian ayat yang kedua dibacakan lagi Pak Nendra. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Amin. Saudaraku, ini mujizat Paskah. Saudaraku, kuburan Tuhan Yesus terbuka. Dengan di sini dikatakan seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudaraku, kuburan Tuhan Yesus terbuka dan nyata ini, saudaraku. Bukan hanya merekah atau ada lubang kecil kemudian mungkin mengaku-ngaku oh dia sudah bangkit, saudara. Kalau cuma kuburan merekah kecil ya, saudaraku, almarhum bapak saya juga kuburannya pernah, saudaraku, ada lubangnya, harus diperbaiki, saudaraku. Tapi bukan berarti bapak saya sudah bangkit ya, belum, saudaraku. Saudaraku, jadi ini betul-betul nyata, saudaraku, ada kebangkitan yang nyata ditandai dengan batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus itu terguling dan ada malaikat Tuhan. Ini nyata, saudaraku, bukan halu, saudaraku. Kemudian ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Iya, penjaga-penjaga itu pun gentar, saudaraku. Jadi ini betul-betul kejadian yang bisa disaksikan oleh pertama tentunya Maria Magdalena, kemudian Maria yang lain tadi yang menengok kubur Yesus, kemudian penjaga-penjaga itu gentar ketakutan karena ada sesuatu yang dilihat dengan nyata. Ini mujizat Paskah, saudaraku, bukan mujizat halusinasi, saudaraku. Kemudian ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Saudaraku, di sini dulu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Saudaraku, bukti kalau Tuhan Yesus itu bangkit, ia sudah tidak ada di kuburnya, saudaraku. Batu yang besar sudah digulingkan oleh malaikat, saudaraku, dan lihatlah tempat ia berbaring. Artinya di dalam kubur Yesus itu sudah jasadnya Tuhan Yesus sudah nggak ada lagi, saudaraku. Jadi jasadnya Tuhan Yesus itu nggak ada, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ini mujizat Paskah yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dia menjadi dikatakan sebagai kebangkitan yang sulung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada bukti bahwa ia sudah bangkit. Kemudian malaikat itu mengajak melihat tempat kuburnya Yesus, melihat tempat ia berbaring. Memang Tuhan Yesus sudah nggak ada di sana, saudaraku. Nah, ini kebangkitan yang sejati itu seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-7 dibacakan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Terus, Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. amin. Saudaraku, jadi ini yang pertama ditemui oleh Tuhan Yesus di dalam tubuh kebangkitan. Itu ternyata, saudaraku, di sini dikatakan perempuan-perempuan tadi, saudaraku, yang peduli dengan kuburan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang pertama ditemui. Kemudian nanti setelah itu baru murid-muridnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus yang bangkit itu betul-betul, saudaraku, bangkit sejati, saudaraku, bukan kebangkitan palsu. Kalau saudara melihat di film-film itu, saudaraku, ada itu bukan kebangkitan kayak gitu tuh, saudaraku. Ada lagi orang yang dibangkitkan setelah mati, saudaraku, tetapi nanti dia mati lagi. Itu ada, saudaraku, karena mujizat. Ada orang yang sudah mati dibangkitkan lagi oleh Elia, oleh Tuhan Yesus itu, tapi nanti mati lagi. Itu ada. Tetapi yang dimaksud kebangkitan di sini adalah bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu baru Tuhan Yesus, saudaraku, sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pertama-tama yang dijumpai itu tentunya perempuan-perempuan yang peduli menengok di kubur Yesus. Artinya mereka masih memiliki satu ketaatan, kesetiaan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, sedangkan murid-murid ini malah nanti rupanya agak belakangan, saudara, karena murid-murid sempat pikirannya tentunya shock, tentunya bingung dan lain sebagainya. Kenapa guruku, kenapa gembalaku seperti ini ternyata meninggal dan lain sebagainya. Saudaraku, padahal diharapkan dia akan menjadi Mesias yang dijanjikan, dia menjadi raja yang memerintah Israel dan lain sebagainya. Saudaraku, nah ternyata, saudaraku, Tuhan Yesus begitu dahsyat. Meskipun mati, tetapi dia bangkit pada hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Pada hari yang ketiga dinyatakan seperti itu di dalam kitab suci. Saudaraku, dan tanda kebangkitannya itu juga jelas. Kuburannya terbuka, saudaraku, tempat berbaringnya nggak ada, mayatnya nggak ada, saudaraku, dan kemudian dia memang sudah bangkit untuk menemui, saudaraku, orang-orang yang pertama datang ke kubur Yesus tadi, kemudian menemui murid-muridnya. Saudaraku, ini bukti kebangkitan, saudaraku. Jadi betul-betul bisa ditemui oleh mereka yang dikasihinya. Ayat yang ke-9 itu, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku." Saudaraku, ini di dalam tubuh kebangkitan. Jadi tubuh kebangkitan tuh rupanya masih bisa disentuh juga ya. Saudaraku, ini mujizat dari Paskah Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang tersembelih. Saudaraku, kita akan flashback pada mujizat besar dahulu kala yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi Paskah yang merupakan satu yang luar biasa ini dulu juga menimbulkan mujizat yang besar, yaitu terbelahnya laut Teberau. Jadi kalau Paskah waktu Tuhan Yesus itu menimbulkan mujizat bangkitnya Tuhan Yesus sebagai kebangkitan yang sulung, kebangkitan yang nyata. Saudaraku, bahwa ternyata kematian itu bisa dikalahkan,
bahwa ternyata hidup ini bukan hanya saat ini saja, tetapi ada hidup yang akan datang. Makanya jangan perhatikan saudaraku yang fana-fana ini. Kalau sudah memperhatikan yang fana-fana yang ada di dunia sekarang ini, nanti sudah akan sangat kecewa, karena setelah ini akan ada dunia yang kekal, yaitu dunia kebangkitan. Saudara, dan ini sudah dibuktikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan flashback melihat betapa dahsyat kalau Paskah itu terjadi. Ini masa lalu pun dahsyat. Zaman Tuhan Yesus lebih dahsyat, orang mati bangkit, Tuhan Yesus bangkit, saudaraku. Ini kita akan flashback kepada Keluaran 14 ayat 21 sampai 28. Pak Nendra, ayo bacakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah laut air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Amin. Saudaraku, ini mujizat setelah Paskah ya saudaraku. Jadi setelah Paskah itu terjadi mujizat besar ketika bangsa Israel itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Tuhan menciptakan satu mujizat, yaitu laut Teberau yang terbelah, dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu, di mana laut itu menjadi tanah kering. Bayangkan saudaraku, laut menjadi tanah kering. Ini ayat firman Tuhan yang nuliskan. Kemudian orang Israel berjalan di tengah-tengah laut itu, di tempat kering. Sudah kering loh saudaraku, bukan basah. Saudaraku, bukan jemek bahasa Jawanya gitu, bukan jeblok bahasa Jawanya yang medok. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka air sebagai tembok bagi mereka. Ini mujizat saudaraku. Jadi di bawahnya itu bukan tanah becek, bukan tanah yang jeblok bahasa Jawa, tetapi tanah kering. Ini mujizat besar, dan di kiri kanannya air itu sebagai tembok. Nah, ini mujizat Paskah pada zaman Nabi Musa. Saudaraku, bisa membelah laut Teberau. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi Paskah ini selalu menimbulkan mujizat, tetapi sekali lagi bukan pesta Paskah itu saudaraku. Paskah itu di mana umat Tuhan berjaga-jaga, karena sebentar lagi akan ada lawatan Tuhan, dan lawatan Tuhan itu kepada umat yang dikasihnya akan berwujud mujizat, tetapi kepada orang lain yang tidak takut akan Tuhan itu akan berwujud penghukuman, bisa berwujud bencana dan lain sebagainya. Maka perhatikan baik-baik ketika Paskah terjadi. Kemudian ayat 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. terus Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. terus Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. amin. Sampai di sini dulu. Saudaraku, mujizat Paskah ini bagi orang yang diselamatkan, bagi jiwa-jiwa yang percaya dan diselamatkan, ini merupakan mujizat besar yang menyelamatkan. Tetapi bagi orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu angkara murka, penuh dengan dosa, maka Paskah itu merupakan bentuk hukuman. Saudaraku, Fir'aun dan seluruh tentara Mesir yang mengejarnya, saudaraku, lewat mujizat Paskah ini dibinasakan semua. Saudaraku, saudara bisa melihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah laut. Saudaraku, jadi saudaraku, Paskah ini saudaraku selain merupakan bentuk
mujizat yang terjadi kepada umat yang dikasihi Tuhan sekaligus merupakan bentuk hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang fasik, orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu Mesir. Artinya apa hawa nafsu Mesir itu, saudaraku? Hawa nafsu dosa, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan jahat yang melawan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan keinginan dosa, saudaraku, ketika Paskah itu terjadi, nanti akan terkena satu penghukuman, bisa berwujud bencana. Makanya nanti di akhir zaman, sebelum Paskah terjadi itu akan ada penghukuman 7 meterai dan 7 sangkakala. Sudah perhatikan baik-baik. Sebelum Paskah terakhir di bumi terjadi nanti, akan terjadi penghukuman yang namanya penghukuman 7 meterai dan 7 sangkakala. Sudah dikasih Tuhan, ayat yang ke-26 dibaca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Amin. Saudaraku, jadi Fir'aun dan tentaranya itu terkubur di laut Teberau. Ya saudaraku, ini ada rahasia. Saudaraku, nanti ketika kitab Wahyu pasal yang ke-13 itu digenapi, saudaraku, Antikristus itu munculnya dari dalam laut. Itu artinya apa, saudaraku? Kebangkitan manusia yang memiliki hati seperti Fir'aun. Dia orang hebat, dia penguasa dahsyat, tetapi memiliki kejahatan dan hati seperti Fir'aun. Nanti akan memerintah bumi selama 1260 hari. Saudaraku, dan Fir'aun yang bangkit di akhir zaman, bangkit dalam tanda kutip ya, saudaraku, bukan bangkit seperti Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Antikris itu memalsukan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia, kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu, itu binatang itu di kepalanya ada seperti luka yang membahayakan hidupnya, tetapi dia sembuh dan menyatakan diri luar biasa. Saudaraku, dia sembuh dan seluruh banyak manusia nanti akan menyembah binatang itu karena demikian hebat, bisa memalsukan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudaraku, makanya Antikris di akhir zaman itu nanti munculnya dari dalam laut. Saudaraku, inilah dari rahasia Paskah, di mana dahulu Fir'aun itu terkubur di laut. Saudaraku, bahkan di dalam satu ayat dinyatakan binatang itu dulu pernah ada dan akan ada lagi. Saudaraku, binatang yang disebut sebagai si Antikris itu. Sudah yang dikasih Tuhan, kemudian kita akan melihat ke depan mengenai mujizat Paskah di dalam kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Mujizatnya apa, saudaraku? Kalau mujizat pada zaman Nabi Musa itu terbelahnya laut Teberau, mujizat Paskah di zaman Tuhan Yesus itu kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan kebangkitan sulung. Saudaraku, ditandai dengan bukti-bukti yang real sekali. Saudaraku, dilihat orang banyak, tanda-tandanya juga jelas. Saudaraku, ini kebangkitan Tuhan Yesus. Kemudian di akhir zaman, saudaraku, dari Paskah terakhir zaman di dalam kegerakan kitab Wahyu itu juga akan mujizat, akan terjadi mujizat besar. Mujizatnya namanya apa, saudaraku? Pengangkatan dan pengungsian, harpazo dan viogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 dan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, di mana orang-orang yang mencapai tataran iman ruang Maha Kudus
akan harpazo, langsung diangkat kepada Allah dan ke tahtanya. Sedangkan orang-orang yang mencapai ruang kudus nanti akan diungsikan Theogo ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan selama 1260 hari, sementara yang pelataran nanti akan tertinggal. Karena sesuai dengan ketetapan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu bahwa yang kanak-kanak rohani, yang rohaninya tidak bertumbuh, itu akan tertinggal. Saudaraku, kita sekarang akan melihat mujizat di akhir zaman. Mujizat Paskah di akhir zaman itu seperti apa? Mujizat Paskah terakhir. Paskah terakhir di dalam kegerakan akhir zaman, di dalam kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, mujizatnya adalah pengangkatan, atau yang saudara kenal dengan repja itu, saudaraku. Tapi saya lebih suka pakai bahasa harpazo ya, saudaraku. Dan pengungsian atau Theogo ada dua ya, saudaraku. Jadi diangkat dan diungsikan. Itu Alkitabnya, saudaraku. Selama ini yang saudara kenal kan cuma pengangkatan tok. Pengungsiannya itu bingung. Ini diungsikan mau dibawa kemana, saudara? Diungsikan tuh nanti ada satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Itu yang mencapai ruang rohani tengah, artinya ruang kudus. Itu nanti diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Saudaraku, yang mencapai ruang Maha Kudus sudah harpazo. Untuk apa nanti? Wah, sudah saya jelaskan, saudaraku, berulang-ulang. Makanya sudah perlu simak ya pelajaran kitab Wahyu di link-link saya di bawah supaya saudara ngerti. Saat ini saya akan fokus pada mujizat Paskah akhir zaman, itu pengangkatan dan pengungsian. Betapa dahsyat, saudaraku. Pengangkatan loh, orang diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian tubuh. Saudaraku, dan ini satu rahasia besar sepanjang zaman. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini yang harpazo, yang langsung diangkat hidup-hidup setelah Paskah terakhir di Wahyu pasal 10. Saudaraku, sebentar saya ulangi lagi ya. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11 di sana menerangkan pemberitaan tentang Paskah terakhir, ditandai dengan memakan gulungan kitab yang membuat di mulut itu terasa manis, tetapi di perut menjadi pahit. Artinya, saudaraku, ini seperti Paskah dulu kala, memakan roti tidak beragi dan sayur pahit. Saudara, kemudian kemarin sudah saya terangkan itu artinya apa, saudaraku. Saudara, kita akan melihat setelah Paskah terakhir itu diberitakan, hari mengenai Paskah terakhir itu diberitakan oleh tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ketujuh bintang. Maka saudaraku, terjadilah ini Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Dibacakan Pak Nendra. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin. Ini yang harpazo. Ini mujizat Paskah terakhir di bumi, saudaraku. Akan terjadi pengangkatan atau harpazo. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, Eteken Wion Arsen, saudaraku. Artinya gereja akhir zaman itu akan menghasilkan pewaris, saudaraku, pewaris surga. Ini yang mencapai ruang Maha Kudus akan langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini prioritas pertama yang diselamatkan Tuhan di akhir zaman. Nomor satu ini yang diselamatkan. Baru nomor dua perempuannya, kalau sudah perhatikan baik-baik. Nomor satu yang diselamatkan yang ayat 5 ini, karena mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian nomor dua yang diselamatkan itu perempuan itu lari ke padang gurun Theogo. Saudaraku, sesuai urutan tabernakel, saudaraku. Maka ini yang ruang Maha Kudus itu menjadi prioritas pertama untuk dibawa harpazo namanya. Kalau saudara kenal itu namanya repja. Itu namanya pengangkatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini orang-orang sempurna di akhir zaman yang sudah berulang saya terangkan itu merupakan
orang-orang yang direkrut, dibawa oleh Tuhan menjadi pasukan Tuhan di akhir zaman yang nanti Tuhan akan pakai untuk menggenapi firman. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Mana bisa kalau dalam badan seperti ini menghakimi bumi, saudaraku? Mana bisa kalau dalam tubuh seperti ini menghakimi bumi? Tidak bisa. Menghakimi malaikat apalagi. Oleh karena itu perlu harpaso. Perlu dibawa dulu, diubahkan dalam tubuh kemuliaan dulu, baru nanti bisa menghakimi bumi. Kalau dalam tubuh seperti saya gini ya, orang nggak takut saya tingginya cuma 174 cm, 173-74 ya. Saya ketemu orang Rusia ya, saudaraku, mereka nggak takut. Tetapi kalau sudah dalam tubuh kemuliaan, saudaraku, saya sama siapapun ya pasti tidak takut, saudaraku, karena sudah memiliki kekuatan sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini perlunya harpaso. Jadi Tuhan akan membawa orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung di bawah harpaso. Itu tuh menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas pasal 1 ayat 14. Jadi Tuhan datang nggak dewean, saudaraku. Menggenapi nubuatan Nabi Musa waktu mau wafat, saudaraku. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya, saudaraku. Dan itu betul terjadi. Akhirnya di akhir zaman, saudaraku, Tuhan mengadakan orang-orang yang diangkat hidup-hidup. Itu untuk apa? Untuk diubahkan. Diubahkan untuk apa, saudaraku? Untuk menghakimi bumi, menggenapi firman seperti yang dituliskan Paulus itu, saudaraku. Tidak tahukah bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi? Tidak tahukah bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat? Itu maksudnya, saudaraku. Jadi tujuan harpaso itu untuk itu. Kalau nggak ada harpaso nggak bisa menghakimi malaikat, menghakimi orang-orang gagah itu nggak bisa. Dalam tubuh biasa seperti ini nggak bisa, saudaraku. Yuk kita akan baca. Kemudian prioritas yang kedua, mujizat Paskah yang kedua, ayat yang ke-6 dari Wahyu 12. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, ini Theogo. Jadi mujizat Paskah yang kedua itu diungsikan ya. Kalau yang pertama tadi harpaso diangkat hidup-hidup. Yang kedua ini diungsikan ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Perempuan itu lari, Theogo, ke padang gurun Eremos, tempat-tempat yang sepi, padang-padang yang sepi, saudaraku. Dan proses diungsikan, saudaraku, ini merupakan prioritas kedua. Yang pertama kan yang diangkat, saudaraku, perhatikan baik-baik, sesuai urutan tabernakel. Yang diprioritaskan pertama itu yang ruang Maha Kudus, kemudian yang kedua ini yang ruang kudus. Perempuan itu lari, Theogo, ke padang gurun Eremos, saudaraku, di mana ia telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, diungsikan ini pun bagus, saudaraku, karena terhindar dari masa antikris, saudaraku. Jadi seperti bangsa Israel dahulu dihindarkan dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Tebero. Demikian pula, saudaraku, perempuan ini, saudaraku, dihindarkan dari masa antikris. Masa antikris itu siapa? Itu si Fir'aun tadi, yang sejak dahulu memang musuh bebuyutan. Nanti di akhir zaman, iblis itu akan saudaraku, mempribadi dalam satu orang kuat yang namanya antikris, saudaraku. Dan inilah kebangkitan Fir'aun akhir zaman, kebangkitan palsu, saudaraku, kebangkitan dalam tanda kutip. Karena antikris itu juga memiliki kebangkitan palsu, seperti tadi saya sampaikan bahwa binatang itu luka
seperti membahayakan hidupnya, tetapi lukanya itu sembuh dan seluruh dunia heran. Wah, ini kok mirip-mirip sama Mesias, seluruh dunia heran, saudaraku. Nah, saudaraku, jadi perempuan itu lari ke padang gurun, itu di suatu tempat, saudaraku, dan saya beritahu saudara, tempatnya ini masih di bumi. Saya di dalam satu penglihatan pernah mengerti tempat ini. Saudaraku, tempatnya itu masih di bumi, tapi saudara jangan tanya itu di mana, karena yang seperti ini tidak boleh dikatakan. Saudaraku, mengenai hal-hal yang belum boleh dikatakan itu jangan dikatakan. Jadi di dalam kitab Wahyu itu ada kronos dan kairos ya, saudaraku. Hal-hal yang boleh disampaikan itu ada, hal-hal yang belum boleh dikatakan itu juga ada, saudaraku. Jadi kita menunggu bersama-sama kegenapannya. Jadi yang kedua dari mujizat Paskah di akhir zaman itu pengungsian. Saudaraku, diungsikan ke satu tempat. Caranya seperti apa, saudaraku? Caranya adil. Adil itu bagaimana, saudaraku? Seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Seperti itu prosesnya, saudaraku. Seperti ketika Elia dipindahkan, berlari bahasanya itu, saudaraku, mendahului Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Seperti itu, saudaraku. Jadi kuasa Tuhan yang akan membawa orang-orang itu ke pengungsian, bukan melayu sakar dewe, bukan lari dengan kekuatan sendiri. Kalau lari dengan kekuatan sendiri, nanti nggak adil. Yang sudah tua-tua nanti udah nggak kuat lari ya, nanti jadi terbelakang, jadi di belakang sendiri ketangkep sama antikris, saudaraku. Jadi ini diungsikan dengan cara yang luar biasa, seperti Filipus dibawa kuasa Allah dari Gaza, dipindahkan ke Asdod, saudaraku. Ya, prihatin ya, sekarang di Gaza sedang terjadi banyak konflik ya. Ya, memang suasana Paskah itu seperti itu, saudaraku. Makanya di sini saya nggak pesta, karena di sana di negara Israel yang berbatasan dengan orang-orang Palestina sedang banyak konflik. Saya prihatin, saya nggak pesta di sini, saudaraku. Justru di saat Paskah ini, saat harus waspada dimanapun saudara berada. Saudara, ayat yang ke-14, Pak Nendra, dari Wahyu pasal 12. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Saudaraku, ini caranya perempuan itu diungsikan. Caranya orang-orang kudus yang mencapai tataran rohani, ruang kudus itu diungsikan. Itu caranya terbang dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Itu bahasanya petomai, terbang ya, saudaraku. Jadi ya seperti Filipus tadi, dibawa oleh kuasa Tuhan, terbang dengan 2 sayap burung nasar. Dan saya ingatkan kembali, 2 sayap burung nasar itu berbicara dari hal keseimbangan firman dan Roh Kudus. Orang itu jangan sok kemelinti, pinter firman tok, tetapi nggak penuh Roh Kudus. Itu jadinya seperti orang Farisi. Saudaraku, nggak bisa terbang dia, saudaraku, nanti ketika pengungsian. Kalau dia kemelinti, pinter firman tok, tapi nggak penuh Roh Kudus, itu nggak akan bisa terbang. Tapi orang yang kemeroh saja, mendadak roh, apa-apa roh, saudaraku, nggak ngerti firman, juga nggak bisa terbang nanti saat itu, saudaraku. Jadi pengetahuan firman dan roh itu harus berada pada porsi yang seimbang, menjadi 2 sayap burung nasar. Jangan keminter kayak ahli kitab, saudaraku. Jangan keminter karena nanti malah seperti orang Farisi. Jangan kemeroh nanti seperti dukun, saudaraku. Cerita khotbah rong jam, saudaraku, orang nganggo firman ini, saudaraku. Cuma cerita penglihatan terus, saudaraku. Nah, waspada ya, akhir zaman seperti itu, saudaraku. Jadi harus seimbang, kadar firman dan roh itu harus seimbang. Saudara yang dikasih Tuhan, mujizat Paskah ini Rasul Paulus pernah katakan, ini mujizat yang besar
di akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Ini ayat yang terakhir. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Saudaraku, ternyata saudaraku di akhir zaman sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Loh, saudara orang Kristen ini saudaraku yang percaya Tuhan Yesus ini, kita tidak akan mati semuanya loh saudaraku. Tetapi kita semua akan diubah. Jadi ada sekumpulan besar orang banyak nanti di akhir zaman yang mengalami mujizat Paskah yang namanya harpazo atau pengangkatan. Ada sekumpulan orang banyak. Kalau pada zaman dulu ini hanya terjadi pada Henokh yang nggak mati itu saudaraku. Kemudian terjadi pada Elia, itu juga nggak mati saudaraku. Tetapi di akhir zaman saudaraku, oleh karena janji Tuhan, oleh karena firman Tuhan, ada satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya. Kita semuanya ini saudaraku, ada yang mati, ada yang tidak, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi semuanya itu tidak akan mati saudaraku, tidak mati semua orang Kristen itu nanti. Akan ada yang hidup dan diangkat atau harpazo. Ini mujizat Paskah di akhir zaman. Diangkat hidup-hidup untuk apa tadi sudah saya terangkan toh saudaraku. Kenapa harus ada yang harpazo yang diangkat? Itu untuk menggenapi firman Tuhan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau kita tidak diubahkan badannya saudaraku, nggak bisa saudaraku. Saya yang tidak tinggi seperti ini 174, itu tentu nggak berani kalau suruh menghakimi yang besar-besar, orang dari Amerika, orang dari Rusia, saudaraku, orang dari Timur Tengah, Afrika yang besar-besar itu saudaraku, ya, tentunya takut. Tetapi ketika nanti harpazo ini terjadi, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, ya digenapilah firman Tuhan, orang-orang kudus akan menghakimi bumi. Itu tujuan harpazo itu saudaraku. Orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Itu tujuan harpazo. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Itu Tuhan belum datang loh saudaraku. Tetapi kita direkrut menjadi pasukan Tuhan untuk menggenapi firman tersebut. Jadi sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayo, 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Iya, dan kita semua akan diubah. Saudaraku, inilah mujizat Paskah. Paskah yang di zaman Musa, kita flashback ke masa lalu, itu mujizatnya membelah laut Teberau. Paskah Tuhan Yesus Kristus itu kebangkitan yang dahsyat. Dia sebagai kebangkitan sulung. Kemudian Paskah terakhir di akhir zaman. Saudara jangan bilang tahunnya ya. Saya paling kurang suka kalau ada orang mengatakan hari, tanggal, tahun. Tuhan tidak ngomong, saudaraku. Kecuali nanti ketika memang sudah digenapi Wahyu pasal 10, baru boleh ngomong. Saudaraku, kalau saat ini jangan ngomong, nanti keliru, sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tetapi yang jelas saat-saat ini kita sudah dekat kepada kegenapan kitab Wahyu, kepada 7 tahun terakhir itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paskah pada zaman Musa, mujizatnya membelah laut Teberau. Paskah zaman Tuhan Yesus, itu mujizatnya kebangkitan yang luar biasa. Tergulingnya batu yang menutup kuburan Tuhan Yesus, malaikat nampak, dilihat orang banyak, penjaga-penjaga menjadi gentar. Tuhan Yesus bangkit, bisa dicium kakinya, bisa bertemu murid-murid, saudaraku. Saksinya banyak. Kalau bangkit beneran tuh begitu itu, saudaraku. Ya, saudara. Kemudian di akhir zaman, Paskah terakhir itu akan menimbulkan mujizat harpazo.
diangkatnya orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Kemudian juga pengungsian, diungsikannya orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus, tetapi kanak-kanak rohani akan tertinggal. Ini seperti susunan bait suci Allah, ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Semua terjadi pada satu saat. Saudaraku, jadi baik pengangkatan dan pengungsian itu terjadi pada satu ketika, satu saat juga, saudaraku, dengan apa yang disebut masa antikris. Jadi baik yang diangkat, diungsikan, dan tertinggal itu waktunya bareng, saudaraku. Dan itu semua ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12. Itu ruang Maha Kudus, ruang kudus, dan pelataran. Yang ruang Maha Kudus itu nomor satu untuk diprioritaskan, diselamatkan, yaitu dengan cara dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Yang ruang kudus itu nomor dua, prioritasnya diungsikan ke padang belantara pengungsian. Kemudian yang kanak-kanak rohani nomor tiga, saudaraku, terpaksa diizinkan diperangi oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Kiranya saudara menjadi paham, Paskah itu bukan pesta, tetapi satu momen penting yang akan menandai terjadinya mukjizat besar sekaligus penghukuman bagi dunia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian. Haleluya. Amin.